pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang akan menentukan perbuatan apa saja yang dilarang dan terlarang, termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman yang berhak mereka dapatkan atas perbuatannya. Adapun pengertian hukum pidana menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Pompe. Menurut Pompe, hukum pidana adalah semua aturan hukum yang menentukan terhadap tindakan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa macam pidananya itu. Sedangkan menurut Simons, hukum pidana adalah keseluruhan larangan atau perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa, yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati dengan syarat-syarat tertentu dan memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana. Selanjutnya, sumber hukum pidana terbagi atas dua, yaitu hukum material dan formil. Yang pertama, hukum pidana material. Hukum pidana material adalah aturan hukum yang memuat tindakan pidana, di mana di sini termuat rumusan perbuatan pidana dan memuat syarat dan aturan untuk pelaku pidana. Sumber hukum material inilah yang menentukan isi peraturan hukum yang sifatnya mengikat orang. Dikatakan mengikat karena aturan ini berasal dari pendapat umum, hukum masyarakat, kondisi lingkungan, sosiologi, ekonomi, moral, politik hukum, dan lain-lain. Selanjutnya, hukum pidana formil. Hukum pidana formil adalah hukum yang digunakan sebagai dasar para penegak hukum. Sederhananya, hukum pidana formil mengatur bagaimana negara menyikapi alat perlengkapan untuk melakukan kewajiban untuk menyidik, menjatuhkan, menuntut, dan melaksanakan pidana. Selanjutnya, sifat hukum terbagi atas dua, yaitu hukum publik dan privat. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dan perseorangan dengan mengatur kepentingan umum. Contoh kasusnya itu pembunuhan, pencurian, korupsi, narkotika, KDRT, dan terorisme. Selanjutnya yaitu hukum privat. Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara perseorangan atau mengatur kepentingan perseorangan. Contoh kasusnya yaitu perceraian, pewarisan, jual beli, dan harta kekayaan. Selanjutnya 4 teori hukum. Yang pertama, reformasi. Reformasi yaitu memperbaiki atau merehabilitasi pelaku kejahatan agar menjadi manusia yang bermanfaat. Yang kedua, restrain. Restrain yaitu mengasingkan penjahat agar memberikan rasa aman terhadap masyarakat. Yang ketiga, retributoir atau retribusi adalah melakukan pembalasan terhadap pelaku yang melanggar. Yang keempat, deterrence. Deterrence yaitu menjerah dan mencegah sehingga pelaku dapat efek jerah dengan sanksi tersebut agar tidak melakukan kejahatan lagi. Adapun 3 teori tujuan pemidanaan. Yang pertama, absolut. Absolut yaitu mutlak mendapatkan suatu hukuman karena dilakukannya suatu kejahatan. Yang kedua, relatif. Relatif yaitu teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana dengan tujuan untuk mencegah sebelum kejahatan itu terjadi. Yang ketiga, gabungan, yaitu menggabungkan antara membalas atau mencegah untuk memperbaiki situasi dan melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban. Materi selanjutnya yaitu delik. Pengertian delik. Delik berasal dari kata delictum, yaitu perbuatan atau tindak pidana. Kata delik digunakan untuk perbuatan baik positif maupun negatif atau perbuatan tidak sengaja atau lalai. Adapun pengertian delik menurut Simons. Menurut Simons, merumuskan Strafbarkeit atau delik ialah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Jonkers dan Utrecht memandang rumusan Simons merupakan perumusan yang lengkap, yang meliputi yang pertama diancam dengan pidana oleh hukum, yang kedua bertentangan dengan hukum, yang ketiga dilakukan oleh orang yang bersalah, yang keempat orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya. 10 macam-macam delik. Yang pertama, delik formal. Delik formal dianggap sepenuhnya terlaksana dengan dilakukannya suatu perbuatan, contohnya pemalsuan. Yang kedua, delik material. Baru dikatakan selesai jika ada akibat yang ditimbulkan atas perbuatannya, contohnya pembunuhan. Yang ketiga, delik komisi. Delik komisi yang berupa pelanggaran terhadap suatu larangan, contohnya menganiaya, menembak, atau mengancam. Yang keempat, delik omisi. Delik omisi, dia diperintahkan tapi tidak melaksanakan, contohnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan. Yang kelima, delik sengaja. Delik sengaja adalah delik yang dilakukan dengan kesengajaan, contohnya pembunuhan berencana. Yang keenam, delik lalai, yaitu ketidaksengajaan, lalai dan tidak ada niat, contohnya kebakaran dan ledakan. Yang ketujuh, delik aduan. Baru bisa dituntut jika ada tuntutan dari korban, contohnya KDRT dan pencemaran nama baik.
Yang kedelapan, delik biasa, yaitu bisa melapor selain korban, contohnya pembunuhan, pencurian, dan narkotika. Yang kesembilan yaitu delik umum. Semua orang bisa melakukannya, contohnya teroris dan narkotika. Dan yang ke-10 yaitu delik khusus, yaitu hanya orang-orang tertentu atau memiliki kewenangan tertentu, contohnya tindak pidana korupsi atau tindak pidana militer. Selanjutnya yaitu unsur-unsur delik terbagi atas 3, yaitu yang pertama sengaja. Sengaja yaitu ada niat atau delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, yaitu kesengajaan sebagai maksud. Contoh kasusnya yaitu A bermaksud membunuh B yang menyebabkan ayahnya meninggal. Jadi A ingin membalas dendam atas kematian ayahnya terhadap si B. Yang kedua yaitu kesengajaan dengan kesadaran tentang kepastian. Contoh kasusnya yaitu saat melakukan perampokan, pelaku menggorok kasir supermarket dengan menggunakan kapak tajam. Akibatnya kasir tersebut mati. Meskipun kematian ini tidak diinginkan, namun siapapun pasti tahu menggorok orang dengan kapak tajam dapat menyebabkan seseorang mati. Yang ketiga yaitu kesengajaan dengan kesadaran yang mungkin sekali terjadi atau menerka-nerka. Contoh kasusnya yaitu si A memberi kue yang ada racunnya kepada si B dengan tujuan untuk meracuninya. Kemudian si B membagikan kue tersebut kepada orang-orang yang di sekitarnya. Otomatis orang yang memakan kue itu juga akan terkena racun dari makanan atau kue tersebut. Materi ketiga yaitu culpa atau kelalaian. Kelalaian atau culpa adalah bentuk kesalahan dalam hukum pidana sebagai akibat dari tindakan seseorang yang kurang berhati-hati. Dari tindakan tersebut dapat berakibat berupa kematian atau menimbulkan luka-luka berat terhadap orang lain. Lalai yaitu antara sengaja dan kebetulan, dan lalai itu tidak ada unsur kesengajaan atau niat. Menurut Van Hammer, jenis-jenis kelalaian dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama kurang melihat ke depan yang perlu, dalam arti si pelaku tidak mengkalkulasi akibat yang akan terjadi. Yang kedua, kurang hati-hati yang perlu adalah dalam perbuatannya tersebut ada kecerobohan dalam tindakan si pelaku. Menurut Forse, jenis kelalaian dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, terdakwa dapat melihat ke depan apa yang akan terjadi, dalam arti setiap orang pasti bisa melihat atau mengkalkulasi atas perbuatannya. Yang kedua, ketidakhati-hatian, yaitu suatu perbuatan si pelaku mengandung kecerobohan. Selanjutnya, menurut Hasan Suringah, jenis kelalaian dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, salah satu ciri orang lalai atau culpa dari segi kecakapannya terkait pembawaan diri atau tidak percaya diri. Yang kedua, gampang marah, emosionalnya mudah terpancing atau mudah tersinggung. Yang ketiga, yaitu tergesa-gesa, yaitu tidak bisa bersikap tenang.